Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bertemu di edisi seputar UKPPG bagi guru tertentu tahun 2024, yang dimana ibu bapak yang sudah terundang plotting PPG guru tertentu harus mengerjakan 3 modul ya. Setelah ibu bapak mengerjakan 3 modul, bisa mengajukan UKPPG dengan melihat jadwal yang telah ditentukan. Belum ditentukan jangan ya. Mudah-mudahan ibu bapak dalam proses pengerjaan modul berjalan dengan lancar dan ibu bapak bisa masuk ke sesi UKPPG atau uji kompetensi peserta pendidikan profesi guru. Perlu kita ketahui dalam melaksanakan ujian ini, uji kompetensi ini, maka perlu dipersiapkan jenis-jenis soal agar ibu bapak dengan mudah lulus UKPPG tahun ini. Kita langsung ke landasan hukumnya, yang dimana landasan hukum UKPPG yaitu adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Guru dan Dosen, Pasal 8, yaitu guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, pasal 10 ayat 1, kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi PPG. Jadi untuk dikatakan profesional ini, maka guru harus sudah menempuh profesi PPG ya, pendidikan PPG. Landasan hukum yang lain adalah PP nomor 74 tahun 2008 JO PP 2019 tahun 2017 pasal 9 ayat 2 itu PPG diakhiri dengan uji kompetensi pendidik. Ya, ini ibu bapak harus lulus ya, harus lulus. Dan ayat 3 uji kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud ayat melalui ujian tertulis dan ujian kinerja sesuai dengan standar kompetensi. Jadi ada ujian tertulis dan ujian kinerja. Dan Permendikbudristek nomor 19 tahun 2024 terbaru ya. Pasal 5, PPG diselenggarakan melalui tahapan sebagai berikut: penerimaan calon peserta, pembelajaran, dan uji kompetensi peserta didik. Uji kompetensi peserta PPG diselenggarakan setelah pembelajaran PPG, yaitu secara mandiri ya di PMM. Dan adapun pasal 14 ayat 4, uji kompetensi peserta PPG diselenggarakan oleh kementerian, yaitu Panitia Nasional Uji Kompetensi Peserta PPG. Jika ibu bapak sudah lulus ya, sudah melaksanakan pembelajaran, bisa mengikuti UKPPG. Nah, adapun untuk jenis-jenis soalnya, ini terdiri dari berbagai aspek ya. Yang pertama adalah ujian tertulis secara komprehensif mencakup penguasaan. Komprehensif ini adalah PCK ya. Wawasan atau landasan kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum atau silabus, perancangan pembelajaran, dan evaluasi belajar. Jadi soal tertulis ini menyangkut ini ya, yang komprehensif. Menyangkut kemampuan dan wawasan ibu bapak tentang landasan kependidikan, kurikulum, maupun silabus dan evaluasi belajar. Jenis soal ini juga materi pelajaran secara luas dalam mendalam sesuai dengan standar isi mata pelajaran, kelompok pelajaran, dan atau program yang diampunya. Jadi jangan khawatir ibu bapak di dalam soal PCK ini itu disesuaikan dengan mata pelajaran yang ibu ampu ya. Dan yang lainnya adalah konsep-konsep disiplin keilmuan, teknologi atau seni yang secara konseptual menaungi materi pelajaran. Jadi ini pengayaan ya, atau pengetahuan tambahan tentang keguruan. Oke, ini jangan dibahas ya. Sekarang lanjut ke jenis-jenis soalnya. Menurut Permendikbudristek nomor 19 tahun 2024, itu PPG bertujuan untuk pemenuhan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Peserta PPG itu ada 2, yaitu calon guru atau prajab dan guru tertentu atau daljab. Guru tertentu yang saat ini diplotting itu gelombang 1 dan 2 adalah guru penggerak,
guru XPLPG yang belum lulus, guru terdaftar di Dapodik tahun pelajaran 2023-2024, guru peralihan Japung, dan pengajuan cerdik berbeda. Nah, adapun uji kompetensinya itu ada 3 ya. Yang satu ujian tulis SJT, yang 2 PCK, uraian, dan uji kinerja. Uji kinerja ini biasanya itu ada video pembelajaran ya. Nanti kita bahas pada edisi berikutnya. Oke, kita langsung. Adapun yang diharapkan dari kompetensi lulusan PPG adalah 1. Mampu melaksanakan tugas keprofesional sebagai pendidik yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan etika profesi, serta berjiwa wirausaha. Yang kedua, mampu merumuskan tujuan pembelajaran indikator yang mencakup aspek sikap pengetahuan sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, mampu menganalisis struktur dan alur materi ajar untuk merencanakan, menerapkan, dan mengevaluasi peserta didik. Yang keempat, mampu merancang pembelajaran secara terstruktur dan berkesinambungan sesuai dengan materi ajar, pedagogi, dan teknologi sesuai dengan tuntutan kurikulum merdeka ya. Yang kelima, mampu melaksanakan pembelajaran berpusat pada peserta didik. Yang keenam, mampu mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan perkembangan peserta didik. Yang ketujuh, mampu melakukan refleksi secara komprehensif. 8. Mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional. Jadi guru itu harus terus belajar ya untuk kompetensi yang ke-8. Langsung, Ibu Bapak agar bisa ikut serta dalam menjadi peserta UK PPPG, maka Ibu harus lulus pada seluruh mata kuliah atau pembelajaran modul di PMM. Harus lulus ya. Maka bisa mendaftar UK PPG. Nah, adapun alur penyelenggaraan PPG bagi guru tertentu itu yang kemarin ya. Pemanggilan dan penerimaan peserta di SIM PKB. Setelah di pemanggilan, maka Ibu Bapak bisa pembelajaran PPG. Pembelajaran mandiri melalui PMM dan lapor diri. Waktu bersama juga bisa nih ya, jadi lapor diri di LPTK masing-masing. Setelah pembelajaran dan lapor diri dan tercatat di universitas masing-masing, maka bisa Ibu dapat mengajukan UKPPG. Pendaftaran di aplikasi UKPPG BP3 simulasi ujian. Di sini ada simulasi ujian ya nanti. Setelah Ibu Bapak sudah simulasi ujian, bisa menunggu waktu yang tepat atau jadwal yang telah ditentukan untuk mengikuti UKPPG. Pelaksananya ada 2, yaitu ujian tertulis dan ujian kinerja. Nah, jika pelaksanaan ini sudah dilaksanakan dan Ibu lulus, maka tinggal menunggu pengumuman kelulusan dan penerbitan sertifikat pendidik. Jika Ibu Bapak tidak lulus, maka akan retakar. Mengulang uji tertulis dan kinerja, daftar lagi, mengikuti lagi. Kalau tidak lulus lagi, retakar lagi, daftar lagi. Mudah-mudahan lulus ya. Lulus. Oke, untuk lulus maka pantengin terus channel ini. Oke, kita langsung. Nah, jenis-jenis soal ya. Jenis-jenis soal bagi guru tertentu, ujian tertulis berbasis komputer UTBK. Penilaian uraian reflektif berbasis kasus. Jadi ujian tertulis ini adalah dirancang untuk penilai pengetahuan, keterampilan memecahkan masalah dan kreativitas peserta PPG dalam merencanakan dan melakukan pengajaran atau pembelajaran di kelas. Ini penguasaan manajemen kelas nih ya, pembelajaran kelas. Ujian tertulis juga disusun berdasarkan model kompetensi lulusan 2626 dan 8 kompetensi lulusan PPG. Kompetensi terbaru ya, 2626. Terdiri atas bentuk soal situasi adjustment, tes, dan pedagogical content knowledge. Ini SJT dan PCK. Jadi pedagogical content knowledge. Jadi pedagogi Ibu Bapak itu harus sangat ditingkatkan. UTBK dilaksanakan secara daring domisili, jadi bisa dilaksanakan daring di rumah maupun di sekolah sesuai dengan kemampuan sarana prasarana Ibu Bapak. Adapun penilaian ujian tertulis
Penilaian uraian reflektif berbasis studi kasus dilaksanakan secara daring asinkronus melalui platform UKPPG. Ya, ini ada ujian. Kalau ini jawabannya diketik langsung ya, ini nggak bisa ditunda nih. Kalau untuk penilaian refleksi berbasis studi kasus, itu ujian tertulisnya. Jadi ujian setelah ibu bapak melaksanakan ujian tertulis, maka ada lagi ujian kinerja, yaitu penilaian perangkat pembelajaran dan penilaian video praktek pembelajaran. Jadi yang perlu dipersiapkan adalah RPP dan video praktek pembelajaran. Adapun penilaiannya adalah dirancang untuk menilai kompetensi peserta PPG dalam melakukan pengajaran dan pembelajaran yang efektif di dalam kelas. Ya, jadi PPG itu fokus di kelas ya. Jadi Bapak harus memahami alur yang seefektif mungkin dan semenarik mungkin. Penilaian secara daring asinkronus melalui platform UKPPG. Penilaian dilakukan oleh penguji yang merupakan dosen PPG atau guru pamong. Khusus untuk bidang bimbingan BK, bimbingan konseling, komponen uji kinerja mencakup perancangan pelaksanaan layanan atau RPL dan video praktik layanan untuk satu, bimbingan klasikal untuk satu, bimbingan klasikal dan 2 layanan konseling individu. Nah, ini adalah jenis tes UKPPG ya, tertulis dan kinerja. Adapun bentuk soalnya, ujian tertulis itu ada 2. Yang satu ujian tulis berbasis komputer, dilaksanakan dengan daring ya. Bentuk soal situation judgment test dan pedagogical content knowledge. Terdiri atas 50 soal yang berupa pilihan ganda sederhana dan pilihan ganda kompleks. Nanti kita kasih contoh ya, apa itu jenis soal pilihan ganda sederhana dan pilihan ganda kompleks. Waktu pengerjaan 120 menit atau 2 jam sejumlah 50 soal. Cukup ya? Cukup. Jadi jangan terlalu menghayati soal, nanti kelewat waktunya ini Ibu Bapak. Ini untuk ujian tertulis berbasis komputer. Jadi ada pilihan ganda sederhana dan pilihan ganda kompleks. Yang kedua, setelah waktu pengerjaan tertulis 120 menit, maka Ibu Bapak akan dihadapi oleh uraian refleksi berbasis studi kasus. Jadi merupakan penilaian terhadap kemampuan untuk melakukan refleksi pembelajaran. Merupakan soal uraian yang dikerjakan secara langsung melalui aplikasi UKPPG setelah pelaksanaan UTBK secara domisili. Jadi langsung ya, dikerjakannya langsung, diisinya, tidak bisa ditunda. Dibuat berdasarkan kasus-kasus yang dialami sendiri. Jadi kita yang membuat, kita yang merefleksikan, dan kita yang mencari solusinya. Durasi pengerjaan uraian studi kasus adalah 30 menit. Nah, jangan lewat ya. Ingat 30 menit. Jadi ujian Bapak Ibu itu 120 tambah 30 menit, 150 menit. Itu untuk uraian refleksi berbasis studi kasus. Kita jenis-jenis soalnya. Tentang kompetensi ya, tugas guru. Uji tertulis SCR komprehensif Daljab, kompetensi dan tugas guru itu mencakup yang ini ya. Mulai dari konten BS, tujuan pembelajaran, pembuatan rencana pembelajaran, tujuan pembelajaran, pelaksanaan, asesmen, pengembangan diri, refleksi, dan kepribadian. Soal diambil dari kompetensi dan tugas guru ya. Jadi kepribadian harus ada soalnya, dan kompetensi sosial. Nah, terus kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, uraian studi kasus reflektif. Nah, ini diuraikan dan dijabarkan menjadi objektif. Dari keempat kompetensi ini itu dicantumkan dalam 15 soal SJT, soal situasi junction test ya, dan PCK. Jadi 35 pedagogik, kompetensi kemampuan pedagogik ya, 35 soal. Waktu 120 menit. SJT 15 soal, PCK 35 soal, waktu 120 menit. Cukup ya? Itu adalah soal uji tertulisnya, itu diambil dari kompetensi dan tugas guru.
langsung, ataupun untuk uji kompetensi itu bersifat daring untuk mengukur capaian pembelajaran CP ya, daring ya, dan dilaksanakan di domisili masing-masing. Jadi ibu bapak nanti ada beberapa kamera agar menghindari ibu bapak itu mencari referensi ya waktu ujian. Nah, jenis-jenis soal PCK-nya, yang pertama pilihan ganda sederhana. Soal pilihan ganda yang jawaban benarnya hanya satu. Adapun pilihan ganda kompleks memiliki jawaban benarnya lebih dari satu yang nilainya bertingkat. Ya, tetapi mahasiswa harus tetap memilih satu jawaban. Soal penyajian 3-5 pernyataan dan peserta memilih benar atau salah, fakta atau opini, atau setuju atau tidak setuju, dan peserta menjodohkan. Seperti begini contohnya ya. Untuk contoh soal PCK pilihan ganda sederhana, contohnya seperti ini, bisa dibaca ya, nggak usah saya bacakan. Nah, jadi jawabannya ini, jawaban yang benarnya cuma satu. Oke, itu untuk contoh soal pilihan ganda sederhana. Sekarang pilihan ganda masih yang tadi, case tadi. Tapi jawaban yang ini itu setiap jawaban memiliki poin nih yang terbaik. Oke, ini contoh soal PCK pilihan ganda sederhana. Itu yang ini contoh soal PCK pilihan ganda kompleks. Guru akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi pada materi mitigasi bencana. Strategi yang tepat adalah ibu bapak tinggal milih benar atau salah ya. Akan itu dijawab semua boleh, tidak dijawab boleh, tapi yang diharapkan oleh panitia adalah jawabannya tepat semua ya. Nah, ini salah satu jawaban dari pilihan ganda kompleks. Nah, jadi bisa disesuaikan dengan jawaban ibu bapak. Nah, yang ini adalah semuanya memiliki poin. Contoh soal PCK pilihan ganda kompleks. Pasangkan dengan runtut indikator berikut untuk membuat alur tujuan pembelajaran IPAS di sekolah dasar yang tepat tentang materi sistem pencernaan manusia. Nah, semuanya memiliki jawabannya. Oke. Urutannya. Oke, next. Untuk soal SJT atau situasi judgment test dirancang untuk menilai bagaimana kandidat bereaksi dalam situasi hipotesis berdasarkan berbasis pekerjaan sebagai guru di kehidupan nyata. Pertanyaan ini mengharuskan peserta untuk menggunakan keahlian dan pengalaman yang telah mereka dapatkan. Jawaban kandidat atas pertanyaan ini dapat membantu menjelaskan potensi performa keyakinan kerja mereka. Butir social situation adjustment test dapat sangat bervariasi dalam konteks dan detail, tergantung pada kompetensi yang ingin diuji. Hal yang sama adalah adanya skenario dan struktur yang baik mencakup serta logistik untuk memperkenalkan kompleksitas dalam membuat keputusan ibu bapak sebagai guru. Di situ ada ya nanti soalnya. Nah, di dalam soal situasi adjustment test yang dilakukan dengan menyajikan skenario berbasis kasus yang disertai serangkaian tindakan alternatif yang menjadi opsi jawaban. Nah, biasanya ada ini ya, mereka lakukan mirip tes kepribadian, mengukur sikap atau tindakan seseorang saat menghadapi situasi tertentu. Situasinya, jenisnya itu ada tes kepemimpinan, tes kompetensi ASN, dan tes kesiapan lulusan. Ini kesiapan lulusan. Oke. Itu ya jenis tes SJT. Contoh soalnya. Contoh soal SJT. Seorang guru memiliki siswa dari anak pengawas sekolah di kotanya. Siswa tersebut memiliki nilai rendah. Kepala sekolah meminta agar nilai siswa tersebut ditambah.
sehingga dapat masuk dalam kelompok siswa berprestasi. Baik, bagaimana tanggapan guru terhadap permintaan kepala sekolah tersebut? Di sini ada pertimbangan-pertimbangan yang memungkinkan ibu bapak itu dapat memilih mana yang perlu dilakukan dan mana yang tidak perlu dilakukan. Di sini ada berbenturan kepentingan antara kepentingan dengan kepala sekolah, kepentingan moral dengan kepentingan siswa. Nah, di sini adalah untuk menguji seberapa mana integritas Bapak Ibu sebagai guru SJT ya. Itu contohnya ya. Oke, silahkan Ibu Bapak cermati. Contoh yang terbaik, tidak mengganggu integritas guru dan tidak mengganggu siswa dan juga tidak mengesampingkan kepala sekolah. Ya, langsung. Esai, studi kasus reflektif setelah Ibu Bapak melakukan uji tertulis ya. Nanti 30 menit itu ada esai studi kasus reflektif. Itu jenis soal itu mendorong peserta untuk refleksi diri masalah apa yang pernah dialami, mulai dari RPP, pembelajaran, evaluasi, dan sebagainya. Bagaimana mengatasi masalah, pengalaman terbaik yang pernah dilakukan, dan bagaimana menularkan ke peserta lain. Peserta mengetik langsung jawaban, maka 30 menit itu ya, jadi bisa menulis refleksi diri langsung dituangkan di kolom jawaban. Mengetik langsung ya. Ada rubrik penilaian 1 sampai 10 sesuai dengan baik atau tidaknya Ibu Bapak merefleksikan diri. Butir soal tidak dihafal, tapi secara spontan bisa dijawab oleh peserta. Oke, ini langsung ya. Esai. Mudah ya. Mudah-mudahan lulus sekali ya. Uji kinerja. Untuk uji kinerja nanti ya, untuk edisi berikutnya. Jadi itu Ibu Bapak. Jadi Bapak sebelum melakukan KPPG harus mengenal dulu jenis-jenis soalnya. Oke, terima kasih Ibu Bapak atas perhatiannya. Mudah-mudahan diberi kelancaran dan langsung lulus sekali tes. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.